Pernah dengar nggak soal APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kedengarannya emang serius dan rumit banget ya. Tapi sebetulnya ini adalah cetak biru keuangan negara kita. Dan percaya deh, ini tuh ngaruh banget ke kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita bedah bareng-bareng biar lebih ngerti. Nah, biar gampang, bayangin aja kita lagi nongkrong santai di angkringan. Kita bakal ngobrolin topik yang kelihatannya berat ini dengan cara yang lebih santai dan sederhana. Kita bakal pecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil, jadi dijamin gampang dipahami. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi, APBN itu sebenarnya apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh rencana keuangan tahunan negara kita. Jadi gini, secara resminya APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang wajib ya, WAJIB, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggap aja ini kayak buku panduan sakti yang nentuin uang negara kita mau dipakai buat apa aja selama setahun ke depan. Terus, buat apa sih APBN ini ada? Gunanya apa? Nah, ternyata anggaran negara ini punya 3 fungsi utama yang krusial banget buat ngejalani negara kita. Pertama, fungsi alokasi. Gampangnya, ini duit buat bangun-bangun fasilitas publik yang kita nikmatin bareng, kayak jalan tol, sekolah, sampai rumah sakit. Kedua, distribusi. Nah, ini tujuannya buat ngurangin kesenjangan, misalnya lewat subsidi BBM atau bantuan sosial buat yang membutuhkan. Dan yang ketiga, ini penting banget, stabilisasi. APBN itu jadi semacam peredam kejut ekonomi. Pas ada krisis kayak pandemi kemarin, APBN inilah yang bantu jaga ekonomi kita biar nggak goyang. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya APBN ini dibikin? Prosesnya tuh panjang, tapi ada cara gampang buat ngertinya. Coba deh kita bayangin prosesnya itu kayak lagi ngebangun sebuah gedung bertingkat. Iya, beneran kayak bangun gedung. Dengan analogi ini, semua langkah-langkahnya yang kelihatan ribet itu jadi lebih kebayang. Yuk kita lihat gimana proses konstruksinya. Prosesnya ada 5 tahap utama. Pertama, perencanaan. Ini tahap bikin blueprintnya, di mana pemerintah nyusun rencana kerja dan anggaran dari tiap kementerian. Kedua, pembahasan. Blueprint ini dalam bentuk RUU dibawa ke DPR. Ibaratnya ini minta persetujuan ke pemilik gedung. Ketiga, pelaksanaan. Begitu disetujui, Kemenkeu ngeluarin DIPA. Ini kayak surat perintah kerjanya, jadi lampu hijau buat kementerian mulai belanja dan ngebangun. Keempat, pelaporan. Selama pembangunan, semua pengeluaran dan pemasukan dicatat dengan rapi. Dan terakhir, yang kelima, pemeriksaan. BPK datang buat audit akhir, kayak inspeksi final, buat ngecek gedungnya udah sesuai blueprint atau belum. Sama kayak cara bangun gedung yang makin canggih ya kan, cara nyusun anggaran negara juga berevolusi. Udah nggak zaman lagi cuma catat pengeluaran doang. Ada 3 prinsip modern yang penting. Pertama, berbasis kinerja. Jadi fokusnya itu ke hasil, ke outcome. Bukan cuma soal habis duit berapa, tapi ruangan yang dibangun ini beneran berguna nggak? Kedua, anggaran terpadu. Biar nggak tumpang tindih, semua rencana digabungin. Kayak pasang pipa air sama listrik, kan harus direncanain barengan, biar nggak tabrakan. Ketiga, kerangka jangka menengah. Nah, ini buat perencanaan proyek-proyek besar. Jadi rencananya itu buat beberapa tahun ke depan, kita mikirin seluruh gedung, bukan cuma bangun satu lantai terus bingung lantai berikutnya gimana. Oke, setelah kita ngobrolin semua proses yang kelihatannya rumit ini, mungkin kamu mikir, terus urusannya sama saya apa? Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Jawabannya ada banget hubungannya, dan erat sekali. Coba deh pikirin, jalan raya mulus yang kamu lewatin tiap hari, sekolah tempat anak-anak kita belajar, sampai layanan kesehatan di puskesmas, itu semua dananya dari mana? Ya, dari APBN. Jadi ini bukan cuma dokumen di atas kertas, tapi bener-bener mesin keuangan yang ngebangun dunia di sekitar kita. Dampaknya nyata banget, kita rasain setiap hari. Jadi ingat ya, gedung negara ini tuh punya kita bareng-bareng, dan APBN adalah alat kita buat ngebangunnya. Nah, sebagai penutup, ada pertanyaan buat kamu renungin. Kalau kamu punya kesempatan, ruangan apa sih yang pengen kamu bangun buat Indonesia? Mau fokus ke pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang merata? Coba deh dipikirin, karena ini penting banget buat kita semua.